Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Marzuki Usman dengan nomor induk mahasiswa 2012111028. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi eh, untuk mengikuti untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu ilmu dakwah. Dan kali ini saya akan memulainya mulai dari definisi sampai efek dakwah. Oke, simak video ini sampai habis ya. Eh, Teman-temanku yang sekalian, kita mengetahui mungkin kalau kita berpikir di pandangan beberapa orang, dakwah itu mungkin hanya segelintir orang yang menganggap seorang dai ataupun ustadz ataupun ulama yang dimana mereka itu uh, berbicara atau mengungkapkan kata-kata yang guna untuk apa ya, kayak menunjukkan kebaikan gitu ya. Itu sih bener saja, bener-bener aja, tapi bukan hanya itu aja. Sebenarnya dakwah itu cakupannya cukup luas, dan di sini saya akan menjelaskan materi tersebut hingga akhir. Eh, dalam hal ini, eh, dalam pengertiannya ya, menurut buku Profesor Ali Aziz, yang dimana definisi dakwah itu ialah mengajak ya teman-teman. Eh, Mengajak, dan itu memiliki tujuan, yang dimana tujuannya itu untuk sasarannya. Nah, sasarannya itu siapa aja? Apakah hanya untuk eh, kalangan muda saja kah, ataupun hanya kalangan tua kah? Nah, di situ dari tujuan dakwah juga. Nah, kita harus, kalau seperti misalnya kalau tujuannya digunakan untuk anak muda, berarti kita harus menguasai platform yang digunakan. Misal kalau kalangan anak muda itu lebih banyak ke media sosial, berarti kalau dakwanya menjurus ke media sosial, ya kita harus menguasai media sosial tersebut, apa yang digunakan anak muda saat ini, seperti itu. Nah, teman-temanku sekalian, eh, dalam kajian ilmu dakwah ya teman-teman, diterangkan bahwa ada syarat untuk dakwah itu dijadikan sebuah ilmu, itu ada namanya objek. Nah, objeknya itu terbagi menjadi dua teman-teman, yang di antaranya ada objek material dan juga objek formal, yang dimana objek material ini ya berupa pengetahuan tertentu saja, yang misalkan seperti manusia atau enggak bumi atau enggak uh, objek-objek yang bisa terlihat secara kasat mata seperti tersebut. Nah, objek tersebut dijadikan sebagai objek material. Nah, sedangkan yang objek formal ini itu ya sebuah objek yang kegiatannya itu mengajak manusia untuk dakwah Islamnya. Seperti objeknya itu dai ataupun ustadz. Dan ini merupakan syarat yang bisa disebut sebagai dakwah itu bisa dijadikan sebuah ilmu. Begitu teman-teman. Dalam kita menguli ke belakang ya teman-teman, dalam sejarah perkembangan ilmu dakwah itu cikal bakalnya dakwah itu bermula dari balagah ya teman-teman. Jadi balagah ini bisa dibilang ilmu yang menguasai tentang tablik, yaitu ilmu bagaimana pendakwah itu menyampaikan ajaran Islam yang mudah dipahami oleh para pendengarnya, atau bisa disebut dengan mitra dakwah seperti itu. Dalam dakwah itu berkembang itu bagaimana? Di sini ada beberapa tahapan ya teman-teman. Ada sekitar 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan konvensional atau bisa disebut tahapan tradisional, yang dimana tahapan ini adalah dakwah yang hanya sekedar kegiatan dakwah semata yang menyampaikan kebenaran. Lalu ada juga tahap simetris, maksud saya tahapan sistematis. Dan di sini ini tahapannya, di tahap ini sudah dimulai kayak interaksi dan kayak diskusi dalam bentuk halako ataupun nikok seperti semata gitu. Dan yang terakhir itu ada tahapan ilmiah. Di tahapan ini dakwah itu berhasil tersusun dan disusun sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Jadi seperti itu dalam perkembangan dan sejarah ilmu dalam sejarah dakwah.
Kalau selanjutnya dalam hakikat dakwah itu ya teman-teman, itu kalau fungsi dari dakwah itu dijadikan menjadikan misi Islam itu tersebar, yang dimana ya tanpa dipungkiri lagi kalau dakwah itu kita mengajak kebaikan, dalam arti Islam, ya Islam itu juga mengajak kebaikan untuk selalu beriman kepada sang kuasa, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus dakwah itu juga berfungsi untuk mengajarkan kasih sayang. Islam menghargai, terutama Islam itu menghargai perempuan, toleransi dan juga toleransi dalam keberbedaan juga. Nah, eh, selanjutnya fikih dakwah ya teman-teman. Dalam fikih dakwah ini, eh, dakwah itu ada istilah pendakwah atau dai. Itu orangnya yang berdakwah. Nah, secara teoritik itu ada tiga, yaitu ada mustahid dan yang kedua ada mutabi, dan yang ketiga ada muqallib. Nah, ketiganya ini memiliki arti masing-masing, yang dimana kalau mustajid itu memiliki kemampuan untuk menggali sendiri secara mendalam pesan dakwah dalam sumber hukum Islam. Kalau yang mutabi itu tidak memiliki kemampuan seperti mustajid dan mengambil pesan dakwah dari hasil penafsiran para ulama dengan memahami dalil-dalil yang mendasari serta mematuhi etika dakwah. Seperti itu teman-teman. Nah, dalam prinsip-prinsip berdakwah, ini merupakan sebuah bagian, bisa dikatakan bagian penting dalam berdakwah. Nah, prinsip dakwah itu dijadikan dalam pegangan dalam berdakwah. Yang pertama itu memberi keteladanan sebelum berdakwah. Dakwah sebetulnya itu bukan hanya sekedar berbicara, melainkan lebih dari keteladanan atau lebih ke contoh nyata, contoh realnya gitu. Yang kedua ada mengikat hati sebelum menjelaskan. Tanpa dipungkiri lagi, kalau dakwah itu dilakukan secara memaksa, nah itu akan para mitra dakwah itu merasa dia itu kayak melakukan keterpaksaan. Jadi kalau dakwah dilakukan dalam mengikat melihat dengan hati nuraninya, maka itu bisa mendapatkan hasil yang sangat cukup memuaskan gitu, seperti itu teman-teman. Nah, dalam persyaratan dalam dakwah itu ya, seorang pendakwah itu juga harus memiliki kualifikasi atau persyaratannya teman-teman. Nah, untuk persyaratannya dalam seorang untuk menjadi pendakwah itu kuncinya itu cuma sebenarnya ada dua, yaitu ilmu dan juga akhlak. Dan persyaratannya itu jika dikutip di sini, dikutip dari Al-Bayuni, beberapanya yang diantaranya itu memiliki pengetahuan dan juga wawasan. Dengan kata lain itu dai atau pendakwah itu haruslah cerdas dalam melakukan berdakwahnya. Dan selanjutnya ilmunya itu sesuai dengan perbuatan dan perilakunya. Terus perilakunya juga terpuji. Terus seorang pendakwah itu harus bisa berbaur dengan masyarakat. Begitu teman-teman. Dalam berdakwah kan tadi kita sudah dijelaskan tentang syarat-syaratnya berdakwah. Nah, dalam mitra seorang audiens atau penyimaknya itu kita akan membahasnya secara lebih dalam. Apa sih mitra dakwah atau audiens itu? Kalau secara pengertiannya itu, seorang mitra dakwah itu bagaimana cara kita menghadapi audiens dengan menyampaikan atau menggunakan bahasa yang sesuai dengan golongan dari mitra dakwah yang tersebut. Dalam dakwah itu juga memiliki pesan. Nah, pesannya itu juga bisa dikatakan sangat penting, yang sama dengan metode penyampaiannya. Dalam rumus pesan dakwah itu juga sangat sederhana. Ketika ingin menyampaikan pesan, dakwah disampaikan sesuai dengan kondisi dari mitra dakwahnya tersebut. Menjadi pendakwah itu bisa dikatakan susah gampang, sebab secara keseluruhan itu harus bisa menyampaikan dengan kenyataan yang berada di lingkungan tersebut. Nah, ketika
lingkungannya tersebut berbau dengan anak muda, ya seorang pendakwah itu harus bisa membaur dengan lingkungannya tersebut. Seperti itu teman-teman. Dalam dakwah itu juga nantinya menimbulkan efeknya. Nah, efeknya ini bisa dibilang seperti komunikasi. Yang diharapkan itu dari berdakwah ini uh, tersampainya tujuan kita, yaitu tujuan untuk menyampaikan kebaikan. Namun seringkali kita lupakan, biasanya kita ingin merubah sesuatu hal menjadi baik itu secara instan, padahal itu tidak bisa, sebab dalam dakwah itu merubah sesuatu kebaikan ada tahapan. Nah, tahapannya itu mulai dari kognitif, efektif, dan juga behavioral. Nah, begitulah teman-teman pemaparan materi dari saya tentang mata kuliah ilmu dakwah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa teman-teman cerna. Mungkin begitu saja. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.